Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Teknologi Pendidikan. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi informasi seputar struktur kurikulum prototip 2022 khusus jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ada beberapa perubahan yang perlu teman-teman ketahui, terutama khusus jenjang PAUD. Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Pertama, adanya visi profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau pada struktur sebelumnya setelah tujuan pendidikan nasional, maka di sini langsung ada STPPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau SKL atau standar kompetensi lulusan untuk SD, SMP dan SMA. Nah, sekarang setelah tujuan pendidikan nasional muncul profil pelajar Pancasila. Nah, dengan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan 6 aspek ini, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif, nanti akan diekstrak menjadi beberapa tema serta beberapa kegiatan yang itu sifatnya proyek dan akan mendukung profil pelajar Pancasila serta tujuan pendidikan nasional. Selain itu, ini ada beberapa perubahan yang berkaitan dengan struktur, CP, dan prinsip pembelajaran dan asesmen serta buku panduan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau Kemendikbud. Nah, di sini perubahan yang mencolok teman-teman adalah di CP. Kalau sebelumnya ada KIKD, maka sekarang muncul capaian pembelajaran. Nah, ini semuanya ditetapkan dan dirumuskan oleh pemerintah pusat. Baru kemudian ini diturunkan dalam satuan pendidikan menjadi kurikulum operasional. Jadi kurikulum operasional itu nanti strukturnya sangat menyesuaikan dengan sosiokultural dan karakteristik visi misi lembaga yang ada di masing-masing daerah. Sehingga kurikulum operasional antar satu lembaga dengan lembaga yang lain itu pasti berbeda. Jadi itu salah satu poin pokok dari perubahan struktur kurikulum prototip 2022 khusus jenjang PAUD. Perubahan yang kedua adalah berubahnya jam belajar per minggu. Jadi, kalau kurikulum 2013 khusus PAUD per minggu itu adalah 900 menit, maka khusus kurikulum prototip 2022 per minggu itu sama dengan 1050 menit. Secara kuantitas memang ini bertambah ya teman-teman. Tetapi secara kualitas ini sangat menguntungkan bagi guru. Kenapa? Karena guru mempunyai keleluasaan untuk melakukan proses pembelajaran esensial, sehingga guru tidak ditetapkan khusus untuk tema-tema tertentu dalam satu minggu, tapi guru bisa melakukan banyak variasi tema dalam satu minggu, tapi itu bermakna dan fokus pada pembelajaran yang esensial, capaian pembelajaran untuk anak usia dini. Yang ketiga berkaitan dengan reformulasi capaian pembelajaran. Kalau pada kurikulum 2013 kita menggunakan KIKD sebagai basis untuk mencapai kompetensi, maka kurikulum prototip 2022 kita akan menggunakan capaian pembelajaran. Ini sebenarnya sama-sama berbasis kompetensi. Cuma bedanya pada aspek perubahan capaian pembelajaran di kurikulum prototip ini sangat-sangat lebih disederhanakan. Yuk kita lihat apa aja capaian pembelajaran pada kurikulum 2022 ini. Nah, di sini lingkup capaian pembelajaran di PAUD itu hanya mencakup 3 elemen ya. Jadi 3 elemen itu stimulasi yang saling terintegrasi. 3 elemen stimulasi tersebut sebenarnya merupakan elaborasi 5 aspek perkembangan anak. Jadi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosi, dan bahasa, dan bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Nah, 3 elemen itu pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Jadi nilai ini mencakup kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia. Kemudian yang kedua berkaitan dengan jati diri, mencakup pengenalan jati diri anak usia dini, kemudian sosial emosional, Pancasila, serta kemandirian fisik. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, atau kalau kita singkat disebut dengan STEM gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya khusus elemen capaian pembelajaran budi pekerti, apa saja CP-nya? Pertama, anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan ajaran
agamanya. Kemudian anak mengamalkan nilai ajaran agama dalam interaksi dengan sesama. Anak mengenal keberagamaan dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian capaian pembelajaran jati diri, yakni anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan. Anak dapat menggali, mengelola, mengekspresikan, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Dan anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar literasi STEM. Jadi anak menunjukkan kemampuan mengenali, memahami berbagai informasi seperti gambar, simbol, serta mampu mengkomunikasikan pikiran, lisan, serta aspek-aspek yang lainnya. Jadi ada 3 aspek penting yang teman-teman perlu perhatikan. Kalau dulu ada 6 aspek ya, nah sekarang dikerucutkan menjadi 3 aspek. Jadi itu perubahan mendasar. Nah dari 3 aspek itu akan dikerucutkan lagi menjadi CP. Kalau dulu ada KIKD, maka sekarang fokus pada capaian pembelajaran, fokus pada 3 aspek ya. Jadi 3 aspek itu mulai dari nilai agama dan moral, jati diri, dan dasar-dasar literasi dan STEM itu fokus dari capaian pembelajaran untuk PAUD atau pendidikan anak usia dini. Perubahan struktur kurikulum yang keempat dari kurikulum prototip 2022 ini, yakni pada fokus pembelajaran dalam kurikulum ini ada di akhir periode. Jadi bukan ada setiap semester atau setiap jenjang. Artinya apa? Dari ketiga elemen capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini, maka diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik pada akhir periode sebelum mereka memasuki SD. Dengan fokus pada akhir periode, guru lebih leluasa dalam memberi ruang bagi peserta didik untuk berproses selama masa PAUD mereka. Artinya apa? Ini cukup lebih ringan dari sebelumnya. Kalau KIKD itu ada setiap jenjang mata pelajaran dan itu berubah, maka fokus pada CP yang dikerucutkan menjadi 3 itu pun fase pembelajarannya diukur nanti pada akhir periode, bukan jenjangnya. Mungkin itu yang keempat. Struktur perubahan yang kelima adalah munculnya konsep kurikulum operasional sekolah. Apa sih sebenarnya kurikulum operasional sekolah? Kalau boleh saya sederhanakan, kurikulum operasional sekolah itu sebenarnya adalah tentang cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Seumpamanya tujuannya adalah sama-sama ingin mencapai CP atau capaian pembelajaran. Nah, tentu masing-masing sekolah mempunyai cara, mempunyai media, dan mempunyai kearifan lokal atau local wisdom, dan mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lain untuk sama-sama mencapai capaian pembelajaran. Dalam buku pedoman pendidikan kurikulum prototip 2022 khusus pendidikan anak usia dini, ada sebuah simulasi yang bisa sangat memudahkan kita untuk memahami tentang kurikulum operasional sekolah. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang pertama ini ingin menggambarkan seorang anak, sebutlah namanya Adi, yang berada di Semarang, ingin pergi ke Jayapura dengan menggunakan kapal. Maka tentu jalannya pertama dia berangkat dari Semarang, yang kedua pergi ke Lampung, kemudian tiba di Makassar, dan kemudian pergi ke Jayapura. Jadi tujuannya tetap ke Jayapura, tapi melalui Lampung dulu, baru ke Makassar dan ke Jayapura. Kemudian gambar yang kedua, sama-sama Adi, sama-sama berangkat dari Semarang, tapi dia menggunakan pesawat. Maka dia tentu dari Semarang harus pergi ke Denpasar dulu. Setelah dari Denpasar, maka dia ke Makassar, baru ke Jayapura. Jadi 2 ilustrasi contoh ini ingin memberikan sebuah penyederhanaan bahwa tujuannya itu sama-sama pergi ke Jayapura. Tapi cara untuk mencapai tujuan antara yang naik pesawat dengan yang naik kapal itu berbeda, jalannya berbeda. Ini tentu kita tidak bisa menyalahkan antara yang naik pesawat dan orang yang menaik
kapal, karena tergantung pada situasi dan kondisi lokalnya. Kalau dia lebih dekat dengan bandara, tentu naik pesawat. Kalau dia lebih dekat dengan kapal, tentu dia lebih baik naik kapal. Jadi inilah salah satu simulasi bagaimana kita membuat kurikulum operasional sekolah. Kita sama-sama punya CP yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. CP itu kalau diibaratkan di sini adalah Jayapura, tujuan akhir. Nah, tapi setiap sekolah itu tentu berbeda karakteristik dan local wisdom serta visi misinya. Ada sekolah yang dekat dengan pesisir, ada sekolah yang ada di pegunungan, ada sekolah yang dekat dengan pesawahan. Nah, untuk mencapai CP itu medianya berbeda sesuai dengan karakteristik sekolah, tentu media dan ragam mainnya. Jadi itu salah satu ciri yang ada dalam kurikulum operasional sekolah. Jadi sederhananya kurikulum operasional itu adalah caranya untuk mencapai CP, jalannya, rutenya, dan transportasinya atau tenaga yang digunakan untuk mencapai CP. Jadi sederhananya begitu tentang bagaimana membuat kurikulum operasional sekolah untuk sama-sama mencapai tujuan bersama, capaian pembelajaran yang 3 aspek itu. Jadi itu 5 perubahan mendasar tentang struktur kurikulum khusus pendidikan anak usia dini. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.